tidak hadir selain Ayu dan Kira? Andika, Edi, Juli. Alasannya? Oh, ya. Oke. Jadi yang hari ini itu kita belajar tentang apa? Tanah. Masih ingat peran tanah itu apa-apa? Oke. Apa peran tanah? Ya, tempat hidup hewan dan bakteri. Andre, apa lagi? Penyedia dan penyaring air. Birawan, apa lagi? Ya. Siapa lagi? Edi. Apa? Oke, berarti kalian sudah tahu peran tanah bagi kehidupan. Tanah itu penting atau tidak? Penting. Pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah belajar peran tanah. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan. Ada yang tahu percobaan kita hari ini tentang apa? Ya, tentang tanah. Percobaan yang pertama itu untuk mengetahui apa? Sifat tanah. Untuk mengetahui sifat tanah. Nah, emangnya salah punya sifat. Percobaan yang kedua. Gerak tumbuhan. Ada yang tahu erosi itu apa? Erosi, penipisan tanah. Pernah dengar kata erosi? Tahu. Di sini pernah terjadi erosi? Tidak. Pandu bisa dulu Pandu. Kecuali. Jadi pertemuan sebelumnya itu kakak sudah janji untuk bawa alat dan bahan percobaan. Semuanya sudah bawa. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Aduh, main. Belum. Kenapa? Eka dari mana? Dari mana? Tugas belajarnya udah dikumpul. Oke, semuanya sudah dalam bentuk kelompok. Perhatian dengan kalian. Jadi tujuan pembelajaran kita ini dengan percobaan kita bisa menentukan atau mengetahui sifat tanah. Selain itu kita juga bisa mengetahui peran tumbuhan untuk mencegah erosi. Coba keluarkan alat dan bahan pada meja. Keluarkan alat dan bahan pada meja. Kan kemarin juga janji ada perwakilan yang bawa HP. Terima kasih. Dan semuanya alat dan bahan sudah di meja. Kelompok Raya, alat dan bahannya sudah. Kelompok lain sudah. Oke, jadi kita akan melakukan percobaan. Semuanya harus bekerja sama. Ada yang bagian merekam, ada yang bagian memotong-potongnya. Setelah itu ada yang bagian menjawab pertanyaan pada uji cipta. Siapa yang ada percobaan kelompok mana yang dapat percobaan 1? Kelompok 1 dan kelompok 4 kan? Kalau percobaan 2
Oke, siapa yang bagian mereka nanti? Perwakilan. Andre. Oke. Jadi panduan melakukan percobaan sudah ada pada buku. Jadi yang pertama, percobaan pertama itu ada pada halaman 167. Coba kelompok Chandra dan Joyce buka di 167. Sedangkan kelompok 2, 3, dan 5 buka di halaman 173. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk pada buku. Ya, video ini. Jadi ada satu orang bagian mereka, satu bagian alat dan bahannya, satu menjawab pertanyaan pada buku. Ya. Tolong ambil air. Ya, ada satu orang rekam, orang menjawab pertanyaan pada buku, dan yang lainnya ya sekarang ingat ya, ada airnya. Untuk ukuran airnya, sebelum kalian melakukan percobaan ukur airnya berapa mili. Setelah itu diukur air sebelum dan sesudah. Paham? Kalau mau menyerang, paham? Atau ada yang menanyakan? Saya kreasinya kalian. Boleh, kita baca dari apa? Ketika bisa di sini, ininya kalau misalnya di sini ada 5 lubang, yang kedua juga harus 5 lubang. Ini juga boleh. Misalnya ini 2, ininya semua ini sama, udah lubangnya sama. 4 boleh. Ini kreasinya kalian.
harus lihat volume airnya itu berapa air dan jadi untuk buang airnya itu harus sama-sama ya. Ya. Jadi
Ini balita. Ya, hijau. Waktu ya kalian menjelaskannya dengan kalian harus sesuaikan berapa meter. Ya diukur. Bilang aja. Ini waktunya juga jadi akhirnya efeknya lama karena tanahnya ini sudah Oke, sampai sini paham? Tapi kalian harus keterangan. Kami menjelaskan waktunya itu berapa menit. Di sini. Permisi Bandung. Permisi ya. Coklat 2000. Sakit perut, jangan salah. Halo. Hai. Semuanya sudah selesai. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Ya, Ibu. Kembali ke tempat masing-masing. Pertanyaan pertama, jenis tanah manakah yang paling sedikit meneruskan air dan mengapa demikian? Coba jelaskan. Semua ya? Berdiri ya, dan berani. Boleh depan. Oh, saya belum ya, boleh depan. Tidak aja. Jawabannya tanah lempung karena lempung memiliki ukuran bulat, kecil dan tampak padat sehingga aliran sulit melewati tanah lempung. Namun jika air telah berada di antara butiran tanah lempung, air akan tersimpan atau terendam. Oleh karena itu, volume air yang terapung di botol lebih sedikit, yaitu 10 ml dengan waktu 1,5 menit.
Yang kedua, jenis tanah manakah yang paling banyak menyerap air? Jawabannya tanah pasir karena memiliki butiran lebih besar dan lebih berpori yang mudah dilewati oleh air, sehingga air tidak tersimpan pada pasir. Oleh karena itu volume cairan yang tertampung di botol lebih banyak. 5 mili dengan waktu 14,1 menit. Tanah gandum ukurannya kecil, padat, berwarna gelap, sulit ditembus air dan mampu menahan air. Tanah pasir ukuran butirannya besar, bervolume, mudah ditembus air dan tidak dapat menahan air dalam waktu yang lama. Kesimpulannya, jadi sifat tanah akan tersimpan dan bertahan karena diserap dan dicampur dan tidak usah ditanami oleh padi. Sedangkan tanah pasir memiliki pori-pori akan dan logam yang mudah dilewati oleh air dan sampai ditanami oleh suhu. Terima kasih Chandra. Kelompoknya Joy sama kamu punya pertanyaan, jawaban berbeda. Apa sama? Mana? Apa? Bedanya di bagian mana? Semua? Oke, boleh silakan. Ya, tidak apa-apa tidak. Bedanya di mana? Tanah pasir karena memiliki tekstur seperti rasa menyebabkan tanah pasir kurang baik dalam menyimpan atau menahan air. Dua, jenis tanah manakah yang paling banyak menyimpan air? Ya, tanah gandum karena memiliki struktur yang kompak dan memiliki pori-pori kecil yang tidak saling dan gembung, menyebabkan tanah gandum lebih baik menyimpan atau menahan air. Ya, berdasarkan pencobaan jenislah sifat-sifat setiap jenis tanah tersebut. Tanah pasir sangat keras dalam kondisi kering dan bersifat plastis pada air sedang. Tanah gembur memiliki tekstur yang keras, terdapat dua pori-pori yang besar di antara butirannya sehingga kondisi tanah ini menjadi struktur yang lepas dan lembut. Oke, terima kasih. Berarti perbedaannya itu kan pertanyaan yang kedua itu jenis tanah manakah yang paling banyak meneruskan air? Mengapa demikian? Jawabannya tanah pasir. Jawabannya yang di sini tanah lempung karena memiliki struktur yang kompak dan memiliki pori-pori kecil yang tidak saling terhubung menyebabkan tanah lempung lebih banyak menyimpan air. Ya, maksudnya yang jawaban betulnya di sini, tapi ini lempungnya itu dia menyimpan air, sedangkan tanah pasir yang banyak meneruskan air. Tidak apa-apa, mungkin salah pemahaman. Yang kelompok untuk percobaan kedua, kelompoknya Delia dan teman-teman, coba perwakilan. Pertanyaannya yang di belakang benar? Bagaimana kondisi air bukan dari botol yang sedang terlihat dia kondisi kejadian air tampungan dari botol yang terdapat kandungan berisi air itu namun tidak berbentuk karena ada dalam engineering dan menahan tanahnya agar tidak dicampur dengan kondisi air tersebut. Kondisi air yang disekat saja kondisinya seru dan tidak ada di antara kedua posisi mana dalam tersebut manakah tanah yang dapat menahan air lebih banyak? Ya, tanah yang berisi tanaman karena ada kepala yang menyerap airnya. Ya, berdasarkan aktivitas yang dilakukan Bapak yang dapat disebutkan. Jadi kesimpulannya adalah tanah yang memiliki tumbuhan dapat mengurangi
dan tanah selalu karena akan mencegah erosi. Sudah. Kelompok yang lain punya jawaban berbeda atau sama? Kalau tanaman tanah yang tidak memiliki tanaman itu mengakibatkan erosi atau mengurangi erosi? Mengakibatkan. Tanah yang punya tanaman, tanah yang ada tanamannya. Tanah yang ada tanamannya itu mencegah erosi atau mengakibatkan terjadinya erosi? Itu karena apa? Coba satu orang kenapa? Ya, pengambatnya itu apa? Ya, apa-apa yang menyerang. Ya. Sampai di sini paham? Untuk percobaan hari ini sampai di sini paham? Kelompoknya Joyce paham? Joni, Wirawan, Pandu dan Edu, Pandu dan Edi, paham? Oke, kalau paham, video yang tadi sudah direkam itu nanti diedit, terus nanti kakak kirim link drive-nya, terus uploadnya di link drive tersebut. Mengerti? Oke, mungkin ada kesulitan yang ditemui dalam pembelajaran hari ini. Beda. Perasaannya bagaimana? Biasa saja. Oke, biasa saja. Tidak ada yang menyenangkan ya? Menyenangkan? Saya ingin saja. Oh, biasa saja. Oke, terima kasih. Kalian kan sudah kelas 3, ingat belajar ya, mau ujian, mau jadi anak SMA. Sudah siap jadi anak SMA? Tapi harus siap. Siap tidak siap harus siap. Kalian ingat belajar ya. Pertemuan berikutnya itu materinya tentang apa? Materi baru, masuk teknologi ramah bintang. Teknologi apa bintang? Teknologi ramah lingkungan. Kalian baca-baca, sudah ada buku, jadi harus baca-baca ya. Pembelajaran